Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Endah Kurnia. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan aksi nyata topik 3, perencanaan pembelajaran SD paket A, yaitu merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan untuk dicapai murid setelah mempelajari topik tertentu. Pemahaman bermakna menggugah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut di dunia nyata yang dapat dipicu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik merupakan suatu pertanyaan penting yang seharusnya mampu dijawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar dalam suatu topik pembelajaran. Tahapan menulis pertanyaan pemantik. 1. Menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pembelajaran. 2. Menuliskan pertanyaan pemantik. 3. Menyusun pemahaman bermakna. Kriteria pertanyaan pemantik. 1. Berupa pertanyaan terbuka tanpa proses mencari tahu. 2. Merupakan inti dari topik pembelajaran. 3. Melahirkan pertanyaan baru di benak murid atau memikat ketertarikan. 4. Membahas hal yang konseptual. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar. Langkah-langkah proses merancang kegiatan pembelajaran bermakna, yaitu 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. 2. Menganalisis situasi kelas. 3. Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal murid. 4. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. 5. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. 7. Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. 8. Refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran konstekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Menganalisis situasi kelas. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Siapa peserta didiknya? Siapa saja guru yang terlibat? Sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran? Bagaimana proses komunikasi? Bagaimana koordinasi dilaksanakan? Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan
dengan menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dengan materi yang sama tentang kriteria penilaian yang tepat. Memberikan pemahaman kepada murid tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang berorientasi tujuan. Memberikan stimulus kepada murid memilih metode pengajaran yang tepat. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Berdiskusi bersama guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungan dengan situasi nyata. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Apa saja target yang ingin dicapai? Bagaimana cara murid memahami target yang akan dicapai? Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Guru memberi umpan balik kepada murid secara intensif. Memahami keterampilan refleksi bagi murid sehingga mereka memahami hal yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, atau memberikan komentar. Demikian tadi aksi nyata yang telah saya susun. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.